Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Kurnia, NIM A421211, kelas A. Saya akan menjelaskan alam pikir manusia dan perkembangannya. 1. Hakikat manusia. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar dengan akal serta nuraninya memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan berbijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Akal bersumber pada otak dan budi bersumber pada jiwa. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangannya manusia memanfaatkan akal budi dan memilikinya, dan juga ditunjang dengan rasa ingin tahu atau tidak kuriositas. Maka perkembangannya pula ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, perkembangannya pengetahuan pun lebih. Perkembangan lagi manakala diunjang dengan adanya tukar menular informasi antar manusia. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan penghuni bumi lainnya. Beberapa kelebihan manusia daripada makhluk lainnya antara lain: A. Manusia sebagai makhluk berpikir dan bijaksana (Homo sapiens) dan dicerminkan dalam tindakan dan perilaku terhadap lingkungannya. B. Manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasannya inderanya. C. Manusia dapat berbicara (Homo languens) baik secara lisan maupun tulisan. D. Manusia dapat hidup bermasyarakat atau Homo socius dan berbudaya atau Homo humanis. E. Manusia dapat mengadakan usaha atau Homo economicus. F. Manusia mempunyai kepercayaan beragama atau tidak, Homo religious. 2. Sifat keingintahuan manusia. Binatang mempunyai insting untuk kelangsungan hidupnya, memperoleh makanan, serta hal-hal lainnya. Akibat tersebut tidak berubah dari waktu ke waktu, dinyatakan sebagai rasa keingintahuan yang tidak berkembang atas biasa disebut ide curiosity. Sedangkan manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran logis dan analisis. Oleh karena itu, manusia memiliki rasa ingin tahu yang selalu berkembang yang bisa disebut dengan curiosity. Secara sederhana, perkembangan rasa ingin tahu dimulai dengan pertanyaan what, apa tentang sesuatu, kemudian dilanjutkan dengan how, bagaimana, kemudian why, mengapa. Pengetahuan yang diperoleh dari alam semesta ini selanjutnya merupakan dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan alam. Semua pengetahuan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ilmu ini terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu, terutama tentang benda yang ada di sekelilingnya. Manusia dengan rasa keingintahuannya yang besar selalu berusaha mencari jawaban atas fenomena yang terjadi. Seringkali mereka menerka-nerka sendiri jawabannya. Terkadang jawaban itu tidak logis namun mudah diterima oleh masyarakat awam. Misalnya, mengapa ada pelangi? Kemudian mereka memuat jawaban, pelangi adalah selendang bidadari, atau mengapa gunung meletus? Jawaban karena yang berkuasa marah. Perkembangan fisik, sifat dan pikiran manusia. 1. Perkembangan fisik manusia sebagai makhluk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya.
2. Mengadakan metabolisme atau penyusun dan pembongkaran zat, yakni ada zat yang masuk dan keluar. C. Memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Memiliki potensi untuk berkembang. E. Tumbuh dan berkembang. F. Berinteraksi dengan lingkungan. G. Bergerak. 2. Perkembangan sifat dan pikiran manusia. Sifat ingin tahu manusia berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu di mana manusia tersebut hidup. Pada zaman prasejarah, manusia hidup dan berburu dan berladang yang berpindah dari suatu ke tempat lain, kemudian memikat menjadi petani dan peternak yang menetap. Ada 2 macam perkembangan alam pikiran manusia, yakni perkembangan alam pikir manusia sejak dilahirkan sampai akhirnya hayat, dan perkembangan alam manusia sejak zaman purba hingga dewasa. Ini berikut ini perkelompokan perkembangan kecerdasan manusia berdasarkan usia dari bayi hingga dewasa. A. Masa bayi 0 sampai 2 tahun. Masa bayi menurut psikolog disebut sebagai periode sensomotorik. Pada periode ini perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Ia mulai belajar makan, berbicara, dan mengikat diri pada orang lain dengan gerakan-gerakan anggota tubuhnya. Ia belajar memadukan keterangan melalui semua alat inderanya. B. Masa kanak-kanak 3 sampai 5 tahun. Masa kanak-kanak disebut sebagai periode praposisional dengan kisaran usia 2 sampai 7 tahun. Pada periode ini dorongan pengetahuan sangat besar sehingga banyak yang menyebut masa ini sebagai masa bertanya. Apalagi pada masa si anak sudah memiliki keterampilan berbahasa lisan. Namun pada masa ini pengungkapnya sering menggunakan lambang-lambang seperti bermain mobil dengan garansinya menggunakan kotak kosong. C. Masa usia sekolah 6-12 tahun. Masa ini disebut sebagai periode operasional nyata dengan kisaran usia 7-11 tahun. Pada periode ini anak sangat aktif, ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Para ahli psikologi menyebut juga masa ini sebagai masa tenang karena proses perkembangan emosional si anak telah mendapatkan kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuan individu. Perolehan pengetahuan masih dengan induksi atau pengamatan dan percobaan, walau sudah dimulai dengan menggunakan penilaian dan logika. D. Masa remaja 13 sampai 20 tahun. Periode ini merupakan masa pertentangan konflik baik dengan diri sendiri maupun dengan orang dewasa. Mereka berusaha mengekspresikan diri sebagai orang dewasa. Pada sejarah fisik, mental, dan emosional belum mampu menggunakan nalar serta berhipotesis. E. Masa dewasa 20 tahun. Masa dewasa ini ditandai dengan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Mereka mengendalikan perilaku dengan baik, menempatkan diri sebagai anggota dalam kelompok, serta merupakan individu yang bertanggung jawab. B. Sejarah pengetahuan manusia. Menurut Auguste Comte 1794 sampai 1857, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan berlangsung dalam 3 tahap. 1. Tahap teologi atau fiktif. Pada tahap teknologi atau fiktif, berusaha untuk mencari atau menemukan sebab yang pertama dan tujuan yang terakhir dari segala sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib. Gejala alam yang menarik perhatiannya selalu diletakkan dalam kaitannya dengan sumber yang mutlak, mempunyai anggapan dan setiap gejala dan peristiwa dikuasai dan diatur oleh para dewasa atau kekuatan gaibnya. 2.
2. Tahap filsafat atau fisik atau abstrak. Tahap metafisika atau abstrak merupakan tahap di mana manusia masih tetap mencari sebab utama dan tujuan akhir, tetapi manusia tidak menyadarkan diri kepada kepercayaan akan adanya kekuatan gaib, melainkan pada akalnya sendiri. Akal telah mampu melakukan abstrak guna menemukan hakikat segala sesuatu. 3. Tahap positif atau ilmiah iri. Tahap positif ini merupakan tahap di mana manusia telah mampu berpikir secara positif atau logis atas dasar pengetahuan yang dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan.